Selamat malam, shalom. Sekali lagi shalom. Teman-teman sehat, amin. Teman-teman kuat, amin. Teman-teman diberkati, amin. Penuh sukacita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim musik, nanti boleh Kak Daniel temani kita di atas. Satu minggu ini kita masuk kepada minggu yang baru di bulan Oktober. Teman-teman siap masuk bulan Oktober? Siap? Haleluya. Kita sudah mau akhir tahun, semua Natal lagi kita. Ini diskon di mana-mana begitu ya. Sebentar lagi kita lihat pohon Natal, kita lihat lampu-lampu ya, dan bersyukur belum hujan di Makassar ya. Biasanya sudah harusnya sudah hujan. Tapi kita percaya ada hal yang baik yang kita nikmati. Nah, selama bulan Oktober teman-teman, gereja kita sedang mengangkat tema yaitu hidup yang bersaksi. Membangun hidup yang bersaksi. Karena kalau teman-teman tahu gereja kita kan gereja Bethel Indonesia. Dan GBI secara nasional dimanapun teman-teman pergi mengangkat tema bulanan yaitu bersaksi atau misi. Dan gereja kita juga mengangkat tema yang sama yaitu membangun hidup yang bersaksi. Tahukah teman-teman bahwa Tuhan itu mau kita menjadi saksi. Menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Apa yang dimaksud dengan saksi? Kalau saya kemarin baca-baca dan saya sudah sharing di doa malam, Alkitab bicara tentang bagaimana murid-murid Yesus ketika dia mengalami begitu banyak pengalaman dengan Yesus, mereka menceritakan Yesus kemanapun dia pergi. Mereka menceritakan tentang pengalamannya bersama dengan Yesus kepada siapapun yang dia temui. Dan ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat bahwa saksi itu artinya memberikan pernyataan atau keterangan tentang sesuatu yang dipahami atau dialami. Jadi waktu kita diminta untuk menjadi saksi, kalau teman-teman tahu ya pengadilan dan segala macam, kita diminta untuk menyampaikan sebuah keterangan atau bicara tentang sesuatu yang kita alami atau kita pahami. Nah waktu Tuhan minta kita menjadi saksinya, Tuhan lagi minta kita begini. Kita memberikan keterangan kepada siapapun yang kita temui, kita memberikan cerita, memberikan pernyataan kepada siapapun yang kita temui. Di depan kita, kiri kanan kita, orang-orang di tempat kerja kita, orang-orang di kampus kita. Kita memberitahu mereka tentang apa yang kita pahami dan apa yang kita alami tentang Yesus. Nah, nanti saya mau tunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kalau kita mau hidup sebagai saksi Yesus. Betapa dahsyatnya kita kalau mau mengerjakan tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi Yesus. Saya mau tunjukkan pada kita satu ayat dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Teman-teman bisa baca ayat ini. Ini adalah amanat agung. Amanat agung itu apa? Amanat agung adalah tugas yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Jadi ada satu perintah yang diberikan kepada murid-murid Yesus. Dan sampai hari ini gereja-gereja mengakui itu sebagai tugas juga yang harus kita hidupi sebagai murid Yesus. Jadi kalau teman-teman mengaku kita adalah murid Yesus, kita adalah pengikut Yesus, tugas ini juga diberikan buat kita. Nah apa tugasnya? Firman Tuhan bilang, karena itu sama-sama bilang pergilah. Firman Tuhan bilang kalimat pertama, karena itu pergilah. Wah ini menarik ya, waktu itu murid-murid Yesus disuruh pergi. Apa yang mereka lakukan waktu disuruh pergi? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ternyata murid-murid Yesus disuruh pergi untuk mencari orang-orang dan menjadikan mereka murid Yesus. Membaptis mereka demi nama Allah. Nah ini menarik, murid-murid Yesus itu disuruh pergi. Sekarang gereja seringkali terbalik. Apa yang sering kita dengar? Kalau kita lihat flyer, kita lihat pamflet, tulisannya apa? Hadirilah. Ah gitu ya. Yang lebih sering kita dengar sekarang apa? Datanglah. Gitu ya. Hadirilah. Orang disuruh datang. Orang disuruh hadir. Padahal sebenarnya pada saat itu murid-murid Yesus justru disuruh pergi. Saya mau kasih tahu, terlalu sulit kalau hari ini kita mau bawa begitu banyak orang masuk ke tempat ini. Terlalu terbatas kalau kita mau bawa begitu banyak orang hadir di ruangan ini. Kemarin kakak anak rantau cuma bisa muat 230 orang, itu sudah sesek. Kita perlu gereja yang lebih besar, suatu hari Tuhan akan berikan.
Tapi begini, tugas kita pada akhirnya bukan bawa orang cuma datang ke gereja. Bukan bawa orang datang ketemu Yesus. Tapi begini, bawa Yesus keluar dari gereja bertemu dengan orang-orang. Bawa Yesus keluar dari gereja menghampiri setiap orang. Nah, dengarkan baik. Tugas kita untuk membawa Yesus supaya orang-orang yang gak pernah masuk gereja, yang gak pernah datang ke sini, bisa ketemu Yesus melalui kita. Itu namanya saksi. Saya tahu di tempat kerja kita, di kampus kita, di sekolah kita, ada banyak orang yang tidak akan punya kemungkinan untuk datang ke gereja. Nah, saya mau kasih tahu, kalau orang cuma punya kesempatan ketemu Yesus di gereja saja, maka kasihanlah mereka. Sangat kasihanlah mereka. Itu sebabnya Tuhan sayang sama kepada semua orang ini. Dan Tuhan minta kita begini. Kalau mereka tidak mau ke gereja untuk bertemu dengan Yesus, kenapa tidak kita yang keluar untuk bawa Yesus bertemu dengan mereka. Kita menjadi saksi Yesus. Kita menceritakan siapa Yesus. Supaya semua orang punya kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Itu tugasnya saksi. Tuhan mau kita menjadi orang-orang perwakilan Yesus untuk sekitar kita. Saya nggak tahu ya, di sekolah kamu apakah semua orang sudah kenal Yesus dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tapi jangan-jangan Tuhan kirim kamu di situ sebagai kesempatan untuk mereka supaya melalui kamu mereka bisa kenal dan percaya pada Yesus. Kalau ada yang bilang, saya nggak tahu Kak, kenapa di keluarga saya yang 10 bersaudara ini, saya yang paling bontot. Kakak-kakakku semua sudah jauh umurnya, sudah menikah semua. Tapi dari semua 10 bersaudara, cuman saya yang terima Yesus. Papa mama saya yang terima Yesus. Semua kakak saya yang terima Yesus. Kok cuman saya yang paling kecil, yang paling sedikit makanku, yang paling tidak dianggap. Saya yang terima Yesus. Dengarkan baik. Mungkin, dan saya juga percaya, justru melalui engkau yang paling kecil itu, yang paling sedikit makan katanya, keluargamu, orang tuamu, bahkan saudara-saudaramu punya kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Katakan amin. Saya nggak tahu di tempat kerjamu, apakah semua orang sudah terima dan mengenal Yesus dengan baik. Tapi kalau hari ini kamu dengarkan firman Tuhan ini, bukan kebetulan. Tuhan mau kamu hadir di sana, supaya mereka semua itu punya kesempatan melalui kamu untuk berjumpa dan mengalami Yesus. Itulah artinya menjadi saksi. Markus 16 ayat 15 bilang begini. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan mau kita pergi ke seluruh dunia. Kata dunia di sini bukan cuma bicara tentang kita pergi ke Kapadokia, kita pergi ke mana lagi? Ke Paris. Siapa yang mau ke Paris? Saya juga mau. Siapa mau ke apa sampai susahnya saya bilang itu nama? Kapadokia. Kita juga mau. Tapi ternyata kata dunia bukan cuma tentang tempat. Tapi tentang dimanapun kaki kita melangkah. Kamu ke sekolah, firman Tuhan bilang beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kamu ke gereja, bahkan banyak orang di sini yang bahkan perlu kita ceritakan tentang Yesus. Kamu ke tempat kerja, ceritakan tentang Yesus. Kamu ke pasar, ceritakan tentang Yesus. Kamu ke mall, ketemu orang, ceritakan tentang Yesus. Itu maksudnya. Kemanapun kaki kita melangkah, kita memberitakan Injil kepada semua makhluk. Nah, saya mau cerita satu. Kemarin sudah saya sempat cerita di doa malam, tapi saya mau bahas lebih banyak malam ini. Tahu nggak teman-teman? Ada satu perempuan yang Alkitab catat sebagai penginjil wanita pertama dalam Alkitab. Siapa dia? Alkitab sudah catat namanya dengan lengkap. Tapi yang kita tahu dia adalah perempuan Samaria. Izinkan saya cerita buat kamu. Perempuan Samaria ini bukan perempuan baik-baik. Dia tidur dengan banyak laki-laki. Kalau bahasa kerennya hari ini disebut sebagai buffalo gathering. Atau kumpul kebo. Aduh gak paham nih ya. Buffalo itu kebo, gathering itu ngumpul. Jadi ngumpul kebo. Buffalo gathering. Jadi dia tidur sama banyak laki-laki. Dia tinggal sama banyak laki-laki yang bukan suaminya. Satu kali dia bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Di sumur Yakub ini dia punya kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Yesus bicara tentang penyembahan. Tetapi lebih daripada itu.
dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, kalau teman-teman baca di Alkitab, kita melihat bagaimana Yesus sangat mengenali perempuan Samaria ini. Bahkan Yesus tahu semua hal dalam hidupnya, termasuk pria yang tinggal bersama dia itu bukan suaminya. Yesus bilang, benar katamu. Kalau suami yang tinggal bersamamu, juga kalau pria yang tinggal bersamamu juga bukan suamimu. Singkat cerita, karena sebuah pengalaman yang indah bersama dengan Yesus, ada sebuah gairah yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Apa yang dia lakukan setelah perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus? Kita baca yuk sama-sama. Dalam Yohanes 4:28-30. Firman Tuhan bilang begini. Maka setelah perempuan ini berjumpa dengan Yesus, perempuan itu meninggalkan tempayangnya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di kota itu. Apa katanya? Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka orang-orang di kota itu pun pergi keluar lalu datang kepada Yesus. Jadi setelah perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus, dia ngalamin Yesus, dia semangat banget, dia mengalami satu hal yang luar biasa, dan dia langsung pergi ke kota. Sampai di kota, dia kasih tahu semua orang di situ. Dia bilang begini, dengar, saya baru ketemu dengan seseorang yang tahu seluruh hidup saya, dan mungkinkah dia Kristus itu? Wah, ini menarik. Jadi perempuan sepertinya mengalami sesuatu yang luar biasa, yang sampai buat dia begitu bersemangat untuk menceritakan kepada semua orang pada saat itu. Yuk kita lihat apa yang terjadi ketika perempuan Samaria ini menceritakan pengalamannya tentang Yesus kepada semua orang. Di ayat 39, firman Tuhan catat, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika perempuan Samaria ini mengalami Yesus, dia gak bisa tahan dirinya. Dia cerita sama semua orang. Dan perhatikan baik, semua orang yang mendengarkan ceritanya berjumpa dengan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, mereka menjadi percaya. Kenapa? Karena ada satu perempuan Samaria yang menceritakan pengalamannya dengan Yesus. Ini luar biasa. Itu sebabnya perempuan ini dicatat sebagai penginjil pertama di Alkitab. Di ayat 40 dikatakan, ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal 1-2 hari lamanya. Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Perhatikan, yang pertama tadi sudah banyak yang percaya. Setelah mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi, firman Tuhan bilang apa? Lebih banyak yang percaya. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami jadi percaya, tapi bukan karena apa lagi yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu dialah benar-benar juru selamat dunia. Teman-teman lihat urutannya, saya jelaskan ya. Perempuan Samaria ini ngalamin Tuhan. Setelah dia ngalamin Tuhan, dia pergi ke kota ceritakan kepada orang-orang tentang pengalamannya. Orang-orang yang mendengarkan pengalamannya itu semangat banget mencari Yesus, pergi berjumpa Yesus. Dan perhatikan, ketika orang-orang itu berjumpa dengan Yesus, mereka juga mengalami pengalaman dengan Tuhan, mereka juga diubahkan. Perhatikan, satu perempuan Samaria yang mengalami Yesus bisa memenangkan satu kota. Luar biasa. Ini cerita betapa dahsyatnya kuasa kesaksian. Waktu kita bersaksi, kita bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Waktu kamu bersaksi, kamu bisa menyelamatkan teman-temanmu di sekolah, kampus, dan di tempat kerja. Waktu kamu bersaksi, kamu bahkan bisa menyelamatkan orang tua dan keluargamu. Kalau satu kota saja bisa diselamatkan karena satu perempuan Samaria, saya nggak ragu kalau keluarga kita pun juga bisa diselamatkan karena hidup kita dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, setelah saya baca kisah ini baik-baik,
Ada beberapa kebenaran yang saya mau bagi buat kita lebih dalam tentang apa yang terjadi dengan perempuan Samaria ini. Dan dari kisah, next slide, perempuan Samaria ini ada 3 pelajaran yang kita bisa ambil tentang saksi yang hidup. Bagaimana hidup kita juga bisa menjadi saksi sehingga Tuhan bisa pakai menyelamatkan sekitar kita. Yang pertama, dengarkan baik. Pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari perempuan Samaria ini adalah begini. Kalaupun kita bersaksi, apa yang buat kita bersaksi? Sederhananya adalah begini. Karena perempuan Samaria ini mengalami betapa dahsyatnya berjumpa dengan Yesus. Dan pengalamannya berjumpa dengan Yesus itu yang buat dia menjadi begitu bersemangat untuk bersaksi. Saya mau kasih tahu kita, kalau kau sungguh-sungguh mengalami Yesus, kamu akan punya dorongan untuk menjadi saksi Yesus. Kita lihat Yohanes 4, 28, 30 tadi. Lihat di ayat ke-29, next slide. Perempuan Samaria ini bilang apa? Mari lihat, di situ ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Jadi yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baca ini adalah begini. Perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus begitu luar biasa untuk dia. Sehingga karena dia mengalami luar biasanya Yesus, dia gak bisa tahan dirinya. Dia lari pergi ke kota. Dan dia ceritakan kepada semua orang di situ. Weh, Yesus itu luar biasa banget loh. Nah, saya mau kasih tahu. Dari ayat ini kita mengerti bahwa ternyata tanda kamu mengalami Tuhan dalam hidupmu adalah apa? Kamu gak bisa tahan diri kamu pasti cerita tentang dia. Itu tandanya. Kalau kamu sungguh-sungguh mengalami Yesus seperti perempuan Samaria ini, kamu gak perlu dipaksa untuk bersaksi, kamu gak bisa tahan diri kamu untuk bersaksi. Orang yang mengalami kebahagiaan yang luar biasa, itu gak akan bisa tahan untuk membagikannya kepada orang lain. Saya kasih contoh, next slide. Ini kan udah mau Natal, dikit lagi banyak diskon di mana-mana. Kamu kalau ke mall ketemu diskon 95%. Gak tahu sisa berapa itu kalau 95% ya. Baju 100 ribu berarti tinggal 5 ribu. Sepatu 200 ribu berarti tinggal 10 ribu. Itu kalau diskon segitu jangan lupa ajak-ajak saya juga ya. Tapi kalau kamu ke mall terus kamu ketemu, wih diskon 95%. Apa yang paling pertama kamu bikin? Kalau saya foto minimal saya kasih masuk di grup keluarga. Bilang, weh, kepalaku kan kok. Sampai jam 12 malam jadi diskonnya ini. Kalau kau terlambat, kaum yang cilaka. Kelewatan mau kok, saya 5 baju ku beli. Diskon 95. Kalau kita mendapatkan info yang dahsyat, apa yang kita buat? Kita pasti kasih tahu orang, betul? Betul. Kalau kau tahu ada diskon yang besar-besaran, ini cuma 30%. Harusnya saya ganti 95 ya. Tapi kalau kita tahu ada info yang dahsyat, ada info yang keren, kita pasti kasih tahu orang. Minimal orang-orang yang paling kita kasihi, betul? Saya selalu punya prinsip begini. Kebahagiaan hidup saya itu tidak akan pernah lengkap tanpa memberitahukannya kepada istri saya. Kalau ada kabar baik yang sangat baik buat saya, kabar baik itu tidak akan sempurna menurut saya sebelum saya kasih tahu istri saya. Kalau saya dipercaya satu orang untuk punya misalnya dikasih mobil mewah, senang enggak? Senang sekali. Tapi kesenangan saya tidak akan sempurna sebelum saya kasih tahu istriku bilang, sayang dikasih mobil mewah. Dikasih mobil mewah. Tadi malam saya cerita, saya izin sama istriku dan istriku kasih izin enggak. Teman-teman ada fun fact yang teman-teman perlu tahu. Saya itu tidak bisa tutupi saya punya ekspresi. Sangat terlihat, teman-teman yang dekat dengan saya sangat tahu kalau saya marah pasti sangat terlihat, kalau saya lagi bad mood sangat terlihat, termasuk kalau saya lagi happy. Sangat terlihat. Itu sebabnya saya paling tidak bisa itu bikin surprise. Tidak pernah berhasil dan tidak pernah terjadi. Setiap kali JJ ulang tahun pasti sulit untuk saya bikin surprise. Dan yang paling fatal adalah begini, teman-teman tahu, ini bukan membanggakan dan bukan juga hal yang baik. Laki-laki jangan belajar seperti ini. Tapi waktu saya dulu mau lamar JJ, saya pergi beli cincin nikah, cincin lamaran. Tapi saking senangnya saya tuh, duba-duba kau. Teman-teman tahu. Tak bisa aku tahan diriku, saya kasih ke cincinku tuh sama JJ di mana? Di tempat parkir motor. Saya bilang sama JJ, saya beli kau cincin deh, beli kau cincinku ya. Terus dia bilang begini, ijangku juga di sini, nah lihat tukang parkir. Tapi kalau
kalau saya nggak bisa tahan diriku kalau mengalami satu hal yang berbahagia, saya masih cerita sama orang yang saya dekat atau mungkin orang-orang yang saya tahu. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi kalau teman-teman mengalami sesuatu yang luar biasa dari Yesus, harusnya kamu nggak bisa tahan diri kamu untuk menceritakan tentang dia. Atau jangan-jangan kalau hari ini kita belum berani untuk cerita tentang Yesus, jangan-jangan kita belum segitunya mengalami Yesus. Tapi kalau kita segitunya mengalami Yesus, rasanya tidak akan sulit untuk kita kasih tahu teman kita bilang, Yesus baik sekali sama saya. Yesus setia sama saya. Yesus baik, dia tolong saya, dia selalu ada buat saya. Kau harus ngalamin Yesus dalam hidupmu. Kalau kita mengalami betapa besarnya kasih Tuhan buat kita, harusnya kita gak bisa tahan diri kita untuk bilang sama orang, kau tahu ada orang yang sayang sekali sama kau, sama seperti dia sayang sama saya, namanya Yesus. Dan itu yang harusnya kita alami dalam hidup kita. Teman-teman, kalau teman-teman di sini punya pacar dan tiba-tiba sama seperti saya mungkin, tiba-tiba kalian lagi main futsal, gak tahu juga kenapa perempuan laki-laki main futsal, tapi dia berlutut tiba-tiba dibuka cincin, cadang, waduh. Yang penting bukan di tempat parkir seperti saya tadi. Waduh, so sweetnya. Terus dia tulis di tembok, apa namanya, say yes, aduh. Setelah teman-teman menerima cincin, apa yang teman-teman lakukan? Sebagian besar wanita, dia akan foto jarinya. Dia kasih lihat siluet muka pacarnya. Walaupun pacarnya lagi makan bakso. Terus dia kasih masuk di Instagram, dia bilang begini, akhirnya. Yang belum relate dengan ini, saya berdoa kalian cepat-cepat mengalami. Tapi kenapa kamu masukkan di Instagram? Karena kamu mengalami kebahagiaan yang besar dan kamu gak bisa tahan untuk share itu, betul? Iya toh. Kalau ada sesuatu yang sangat membahagiakan kita, rasanya kita ingin kasih tahu semua orang. Next slide, apa lagi? Kalau tiba-tiba kita makan makanan yang paling enak yang kita pikir kita rasa ini paling enak, atau kau makan makanan enak, apa yang paling pertama kau bikin? Berdoa? Bohong kau itu. Pasti kau foto gitu. Kau share ke story tuh. Minimal semua orang harus tahu kalau kau makan enak tuh. Kenapa? Minimal kalau kita tahu di tempat makan enak, kita kasih tahu orang, weh kau tahu saya kemarin malam baru kau makan di sini enak sekali. Harus kau pergi di situ, mau kau mati makan. Kenapa? Sesuatu yang kita nikmati, kita pengen orang lain juga nikmati. Begitu juga dengan Yesus. Saya nggak tahu, tapi setiap kali saya lihat orang susah, ada satu dalam hati saya bilang begini, bro, kalau kau mengalami apa yang saya alami, kau akan tertolong banyak. Saya kasih tahu istri saya bilang begini, kenapa kita tidak pernah capek untuk WA orang? Istri saya waktu pertama kali menikah dengan saya, setahun pertama dia menangis. Dia bilang harusnya kita begini kan cari jiwa, bukan untuk cari jiwa. Tapi untuk kasih kesempatan mereka mengalami Yesus. Kalau cuma untuk kasih penuh gereja ini, terlalu bodoh kita mau chat-chat orang. Ngapain? Kenapa kita hubungi orang untuk datang ke gereja? Bukan supaya gerejanya penuh, tapi supaya mereka punya kesempatan untuk mengalami Yesus. Kenapa mereka harus mengalami Yesus? Karena saya dulu pernah alami Yesus. Dan saya mau kau juga mengalami Yesus. Waktu saya susah, Tuhan tolong saya mau Tuhan juga tolong kau. Waktu saya sakit, Tuhan sembuhkan saya mau kau juga disembuhkan Tuhan. Saya kasih tahu istri saya, terlalu bodoh kita kalau cuma untuk cari jumlah. Kita lakukan ini supaya semua orang yang kita kenal punya kesempatan untuk mengalami Yesus. Untuk itulah kita bersaksi. Amin. Amin. Kalau kamu ajak teman-temanmu ke home, saya berdoa bukan supaya tempat ini penuh saja. Kau harus taruh di hatimu, dia harus mengalami Yesus. Kalau kau lihat orang susah, hidupnya tidak benar, dan dia terjerat dengan hidupnya sendiri, bawa dia ketemu Yesus. Bukan supaya gereja kita makin banyak orang, terlalu jauh dari itu. Dia bisa pergi ke berbagai gereja, nggak perlu di sini. Tapi minimal dia ketemu dengan Yesus yang sama, yang hadir di setiap gereja. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Pelajaran penting dari perempuan Samaria yang pertama adalah dia ngalamin Yesus dan dia mau orang lain ngalamin Yesus. Kalau kau sungguh-sungguh ngalamin Yesus, kau gak akan susah ceritakan Yesus. Amin. Yang kedua, pelajaran apa yang kau bisa dapatkan? Saya pelajari di sini adalah kebenaran bahwa waktu kita bersaksi, kita bukan bersaksi karena apa yang kita perbuat,
Tapi kita bersaksi karena apa yang Tuhan perbuat buat kita. Lihat di ayat 39. Alkitab catat, next slide. Dan banyak orang Samaria itu menjadi percaya kepadanya karena apa? Perkataan apa? Perempuan itu. Orang jadi banyak percaya, kenapa? Karena perkataan perempuan itu. Saya mau kasih tahu kita. Sebenarnya siapa perempuan ini? Siapa perempuan Samaria ini? Dia imam di gereja? Bukan. Dia worship leader? Bukan. Pemain tamborin? Juga bukan. Dia anaknya pendeta-pendeta besar, Benny Hinn, Gilbert Lumoindong dan sebagainya? Juga bukan. Siapa perempuan Samaria ini? Bro, sis, perempuan Samaria ini bukan perempuan yang baik-baik. Dia tidur dengan banyak laki-laki. Ini perempuan sebenarnya tidak pantas untuk ngomong Yesus. Kalian bayangin gak? Waktu dia pergi ke kampung, terus dia bilang begini, "Weh, dengarku, saya baru ketemu dengan Yesus." Dari semua orang yang dengar, ada satu yang bilang begini, "Weh, tahu diri kau sedikit. Siapa kau? Kau saja tadi malam tidur sama suaminya orang, baru kau mau cerita Yesus. Dia tahu dirinya ini." Kita kebayang gak harusnya? Waktu perempuan Samaria ini ngalamin Yesus, terus dia mau cerita, ada gak perasaan kayak, nanti kalau saya cerita Yesus orang bilang apa? Nah, saya bukan perempuan baik-baik kok dong. Nah, seringkali yang buat kita susah bersaksi juga hal yang sama, betul? Kita susah untuk ngomongin Yesus, kenapa? Kita pikir, kak masih sering kak bikin dosa kakak. Masih sering kak talekan. Masih putus nyambung kak. Masih tidak baik di pacaranku. Masih banyak kebiasaan burukku. Saya mengerti, saya tidak mengecilkan betapa mengerikannya dosa. Tapi saya mau kasih tahu begini. Perempuan Samaria ini tetap menceritakan Yesus. Sekalipun dia punya potensi untuk dihakimi, dikata-katai. Kenapa? Karena dia betul-betul ngalamin Yesus dengan luar biasa. Dan yang kedua, dia ngerti begini. Bahwa kesaksian itu bukan tentang apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Tapi tentang apa yang Tuhan perbuat buat kita. Kalau kau tunggu kau bisa berbuat sesuatu buat Tuhan, kau gak akan pernah bersaksi. Tapi dengarkan saya, setiap hari Tuhan berbuat banyak hal untuk hidupmu. Kenapa kita gak bisa menceritakannya kepada orang lain? Perempuan Samaria ini gak lihat siapa dirinya. Dia pergi ceritakan semua orang tentang siapa Yesus. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Kau tidak lebih buruk dari perempuan Samaria ini. Tapi kalau perempuan Samaria ini bisa dipakai Tuhan, kau juga bisa dipakai Tuhan. Kalau perempuan Samaria ini bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan satu kota, bro, kau bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan bapakmu. Dek, kalau perempuan Samaria ini yang bahasanya hari-hari ini disebut sebagai, maafkan saya, ini pelacur, lebih dari pelacur. Karena dia tidak tinggal sama beberapa laki-laki, mungkin dia pun tidak dibayar. Kalau pelacur masih dibayar, kalau dia mungkin tidak dibayar, dia mungkin lebih rendah dari pelacur. Tapi saya mau kasih tahu, kalau pelacur ini bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan satu kota, kamu jauh lebih baik. Kau bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan mamamu, papamu, kakakmu, saudaramu, keluargamu, bahkan satu kampungmu. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bukan tentang apa yang kau buat Tuhan, tapi tentang apa yang Tuhan buat kita. Kalau kau renungkan betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan buat kita, harusnya kau punya semangat, gairah untuk ceritakan tentang Yesus. Bersaksi kepada semua orang. Perhatikan baik, perempuan Samaria ini bukan siapa-siapa. Bahkan dia orang yang gak pantas ngomong Yesus. Di ruangan ini tidak ada satupun yang pantas ngomong Yesus. Termasuk yang berdiri di depan saudara. Saya pun tak pantas. Tapi kenapa kita ngomongin Yesus? Bukan karena apa yang kita buat untuk Yesus. Tapi karena apa yang Yesus buat kita. Kalau hari ini kamu diintimidasi dengan rasa bersalah. Kau merasa masa lalumu buruk. Saya mengerti. Ada kebodohan-kebodohan kita di masa lalu. Saya mengerti ada dosa-dosa yang pernah kita buat di hidup kita masa lalu. Tapi jangan biarkan itu menghambat kita untuk menjadi saksi Yesus. Amin. Berilah dirimu untuk dipakai Tuhan. Menyelamatkan orang-orang sekitarmu. Karena yang terakhir, pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari perempuan Samaria adalah yang ketiga. Kesaksian kita bisa menyelamatkan banyak orang. Kau gak pernah tahu betapa dahsyatnya kuasa kesaksianmu. Tapi jangan-jangan karena hal kecil yang kau buat,
Kau cerita Yesus pada temanmu yang sedang putus pacar, dia mau bunuh diri dan kau bilang begini, kalau itu laki-laki kurang ajar tinggalkan kau, Yesus tidak pernah tinggalkan kau. Kalau itu laki-laki bejat, dia lecehkan kau, Yesus melihatmu sebagai wanita yang paling berharga yang bagi yang dia punya. Untuk kau ceritakan sebuah pengharapan untuk seseorang, kau gak pernah tahu betapa dahsyatnya pengharapan itu bisa menyelamatkan mereka. Itu saya alami. Jauh daripada kesombongan. Saya dulu di kampus, saya bukan orang pintar, sama sekali bukan. Saya SMA dikeluarkan dari sekolah karena saya berkelahi. Saya lupa kapan terakhir saya betul-betul baca buku waktu saya sekolah. Saya datang ke sekolah, setelah pindah ke sekolah yang baru itu, mungkin hanya bertahan paling lama sampai jam 9 saja itu. Setelah itu saya izin ngeprint dan saya udah kembali lagi. Sapam saya sampai ngerti kalau saya bilang saya mau keluar, Pak izin ya, mau ngeprint ya, hati-hati ya. Dia tahu saya pergi ke Benteng Sumbaopu, di situ ada warkop di dekat danau dan sampai sore saya di situ. Singkat cerita saya bukan orang pintar, sama sekali bukan orang pintar. Dan apa yang terjadi di kampus pun demikian. Saya cukup perlu effort untuk kerjakan tugas. Saya perlu effort untuk bahkan menyimak apa yang dosen saya bilang. Karena saya nggak terbiasa membaca, saya nggak terbiasa belajar. Sama sekali. Kalau saya SMA 3 tahun, mungkin hanya 20% saja saya sungguh-sungguh belajar di kelas. Jadi saya sama sekali tidak terbiasa belajar. Jadi di kampus, saya itu sama sekali susah untuk mengerti sesuatu. Apalagi teologi. Saya belajar Alkitab itu jumlah Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu H-1 sebelum ujian. Itu pun dosennya langsung bapak saya. Di kamar dia kasih tahu. Hah? Kok gak tahu jumlah PB nak? Iyo, saya gak tahu. Walaupun saya dari kecil jadi anak pendeta. Tapi singkat cerita saya mau kasih tahu teman-teman begini. Di kelas saya sering sekali dipermalukan. Karena orang-orang tahu saya itu mungkin jago bicara, tapi otak saya tidak banyak. Orang bilang kalau saya khotbah itu cuma ketawa-ketawa aja. Isinya tidak ada. Karena mungkin mereka jauh lebih pintar. Saya itu jarang pakai bahasa Yunani, Ibrani. Kalian pernah dengar khotbah saya pakai bahasa Ibrani, Yunani? Karena saya tidak tahu bedakan huruf A dan huruf O sampai sekarang. Saya kalau di depan teman-teman kampus, saya paling kecil. Kenapa? Karena mereka pintar semua. Kalau mereka nyanyi pakai bahasa Ibrani itu, bayangkan kok, nyanyi pakai bahasa Ibrani. Saya bukan orang yang pandai untuk itu. Saya sering kali dikasih keluar dari kelas. Kenapa? Saya nggak bisa hafal vokal-vokal atau kalimat-kalimat Ibrani Yunani. Tapi dengarkan baik. Saya punya satu kebiasaan. Karena saya susah untuk belajar. Setiap kali dosen saya mengajar, saya akan berusaha untuk menyimpulkan jadi satu kalimat inti, sari buat saya pahami. Sehingga saya masukkan ke notes saya, ke notes di HP. Saya punya banyak sekali catatan tentang kesimpulan pembelajaran dan sebagainya. Karena saya bukan orang pintar, saya harus catat secara detail dan secara sederhana. Makanya kalimat-kalimat saya sederhana, kenapa? Karena saya butuh mengerti. Kalau kalimat saya susah, saya sendiri gak bisa mengerti. Jadi saya buat kalimat yang sederhana. Satu kali kalimat-kalimat sederhana itu saya jadikan catatan khotbah di ruangan, di komsel kamar, saya khotbah pakai catatan saya. Kemudian teman saya bilang begini, wih, apa kau baca itu? Ya KBD. Terus dia lihat, ih, banyak catatanmu di. Sayang kalau kau cuma taruh di note. Kau bahkan mungkin tidak pernah buka lagi. Coba kau taruh di Instagram. Coba kau taruh di Twitter. Waktu itu saya belajar Twitter lebih dulu. Akhirnya setiap kali saya dengar khotbah, saya nge-tweet sambil ibadah. Kayak saya lagi khotbah begini, ada teman-teman di belakang yang pakai HP, nge-tweet. Setiap kali ada kalimat yang bagus, saya tweet. Terus kemudian zamannya waktu itu Christopher Tapiheru, Raditya Dika, saya belajar untuk pindahkan ke Instagram. Ini cerita bagaimana saya melayani di sosial media. Saya bilang apa tadi? Oh ya, beda 11-12 sih. Kemudian saya belajar untuk share apa yang saya tahu di sosial media. Pakai cara desain yang paling sederhana. Teman-teman tahu, saya ceritakan baik. Waktu itu, bahkan dosen saya tertawakan saya di kelas. Dia bilang begini, Peter ini cuma jago share quote saja. Dosen saya sebut itu di depan banyak siswa. Karena betul, saya bukan orang pintar. Di kelas pun juga saya seringkali dipermalukan. Saya juga waktu itu malas, betul, kesalahan saya. Tapi hari ini saya melihat bagaimana Tuhan pakai hal sederhana yang saya taruh di Instagram saya. Untuk Tuhan izinkan semua kemuliaan buat Tuhan. Bahkan menyelamatkan beberapa orang. Ada orang-orang yang hampir bunuh diri, betul-betul hampir bunuh diri. Tapi saya nggak tahu juga kenapa dia mau bunuh diri dan dia buka Instagram. Tapi detik dia mau bunuh diri, dia buka Instagram dan dia lihat postingan warna putih yang ada foto Peter masih kurus.
Dia buka foto itu dan dia ketemu kalimat, saya juga lupa kalimat apa itu. Dan Tuhan bicara dalam hatinya bilang begini, yang hidupmu terlalu berharga untuk kau sia-siakan. Dia turun dari kursinya dan gantungan lehernya ditinggalkan. Dia menangis dan dia kirim voice note sama saya bilang, Kak terima kasih postingan kakak menolong saya. Lepas dari semua keangkuhan hidup, bukan tentang saya, tentang Yesus. Tapi saya mau kasih tahu begini, apa yang kita perbuat sekecil apapun itu bisa menyelamatkan orang. Kalau kau gak bisa bikin quote seperti saya, gak perlu pun juga seperti itu. Saya rasa kau punya jempol yang mungkin lebih kecil dari saya punya lebih besar. Tapi kau bisa pakai itu untuk bersaksi dengan cara apa? Kau teruskan postingan-postingan rohani yang kau ketemu setiap hari di Instagram. Gak usah postingan saya pun gak apa-apa. Postingan Pastor Victor juga bisa. Siapapun pendeta itu. Kau tinggal teruskan, kau restory. Kau gak tahu, satu hari orang akan mengakhiri hidupnya. Dan karena postingan storymu itu, dia mengubah keputusannya. Facebook, Instagram, sosial media kita bisa kita pakai untuk bersaksi. Ayat-ayat yang kau dengarkan di khotbah, kau share di Instagram. Terus orang bilang, tahu postingannya, ayat-ayat terus, kami yang paling kudus. Kasih tahu dia bilang begini, setidaknya saya bukan perempuan Samaria. Kalau perempuan Samaria saya tidak malu ceritakan Yesus, kenapa kita harus ceritakan? Kita harus malu ceritakan Yesus. Betul? Harusnya yang paling pantas itu dikata-katai siapa? Pelacur dalam Alkitab ini. Harus orang bilang, kok ngomong Yesus, kok tidak tahu kah? Kok tidak sadar bilang kok pelacur? Dan perempuan Samaria ini tidak kemudian termakan omongan itu. Dia tetap ceritakan Yesus. Dan cerita tentang Yesusnya, firman Tuhan catat, menyelamatkan satu kota. Saya nggak tahu apa yang kamu alami, tapi kamu bisa bersaksi dengan berbagai cara. Dengan cara teruskan tadi postingan-postingan di Instagram, atau kau juga bisa share dengan kemampuanmu sendiri. Walaupun kau nggak bisa ngedit, kau tinggal tulis di story, kau simpan foto itu, kau share kembali. Itu yang saya lakukan sekarang. Karena saya cukup terbatas waktunya buat ngedit. Jadi saya cuma lakukan itu, setiap hari saya lakukan itu. Apapun yang bisa kau buat. Termasuk berdoa buat temanmu di sekolah, di kampus, di asrama, dimanapun yang bisa kau lakukan. Untuk temani mereka, itu bersaksi teman-teman. Apalagi yang bisa kita lakukan? Alkitab bilang begini, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang-orang melihat engkau dan memuliakan Bapamu di surga. Ternyata bersaksi juga bisa kita lakukan dengan cara apa? Perbuatan baik kita. Kalau kamu gak jago ngomong, jagolah hidup baik. Jagolah hidup benar. Kalau kamu teladan, kamu sungguh-sungguh menjadi teladan, orang akan diberkati dari hidupmu. Berili Kumahua, seorang pemain bass, pernah kesaksian begini. Ada orang yang datang sama dia bilang begini, terima kasih ya Kak Ber, kenapa saya diberkati, kenapa saya sangat-sangat terinspirasi dengan kakak, karena kakak kalau latihan gak pernah terlambat, kakak kalau pelayanan gak pernah terlambat. Bayangkan, ketepatan waktu bisa jadi berkat buat orang lain. Pelayan-pelayan, kalau kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau tepat waktu, kau kasih yang terbaik buat Tuhan, pelayananmu bisa menyelamatkan orang. Mahasiswa, kalau di kampus kamu jadi mahasiswa yang baik, kau sungguh-sungguh belajar, kau berikan teladan, kau perhatikan orang sekitarmu, kau jadi mahasiswa yang menyelamatkan orang. Kalau kau jadi anak, kau anak yang sungguh-sungguh mencintai orang tua, kasih teladan buat orang tua, sungguh-sungguh memberkati orang tua, mengasihi orang tua, kau bisa menyelamatkan orang tuamu dengan tindakan. Jadi dengarkan baik, hidupmu adalah saksi yang hidup. Amin. Apa yang kau buat bersaksi lebih keras dari perkataanmu. Yuk sama-sama jaga hidup kita. Saya undang Welsi maju ke depan. Amin. Teman-teman, kalau hari ini kau berdoa untuk orang tuamu, saya nggak tahu sudah berapa lama, tetaplah hidup benar, supaya hidupmu menjadi saksi yang hidup. Adik-adik, kalau kau sedang berdoa untuk seseorang yang kau kasihi, supaya Tuhan selamatkan dia, Tuhan ubahkan hidupnya, saya kasih pesan hari ini, tetaplah jadi saksi yang hidup melalui hidupmu. Perkataanmu, perbuatanmu, satu kali dia akan melihat Yesus melalui kamu. Ada satu kisah jemaat kita, suaminya tidak pernah mau pergi ke gereja, tidak pernah mau ke gereja, tidak pernah mau injak gereja, tidak pernah mau injak gereja. Tapi satu hari dia penasaran sama istrinya, dia tanya begini, kenapa kok bisa berubah sekali, Di? Kok makan apa?
kok bisa baik sekali dulu kalau kau marahi Kak Wede deh. Sampai setan permisi, tabe. Sekarang kau lembut sekali. Sekarang kau sopan sekali. Kau hormati saya. Apa yang bisa ubah kau begitu nih? Suaminya heran. Terus istrinya bilang begini, tidak ada Ji. Saya cuma rajin pergi gereja, pergi 2 malam, ibadah hari Minggu. Suaminya bilang, masa begitu Ji? Deh. Batinya itu kita doakan, kita panggil orang suruh nasihati kau apa, biar mamamu kau udah dengar. Siapa itu pendeta bicara sampai kau dengar begitu? Dia bilang, enggak ada juga pendeta aku biasa. Coba mau dulu ibadah. Akhirnya suaminya penasaran, dia pergi ke gereja. Saya ingat sekali, 2 tahun lalu, dia duduk paling belakang. Nggak mau itu dia salam-salam sama orang. Lipat tangan begini, lipat tangan. Orang khotbah dia angkat leher. Tapi waktu berlalu, hari ini suaminya bahkan melayani Tuhan. Di peresmian kemarin jadi asar. Kenapa? Karena hidup istrinya yang berubah. Itu saksi yang hidup. Satu hari orang tuamu akan penasaran betapa dahsyatnya Yesusmu. Kenapa? Karena hidupmu. Amin. Kalau belum sekarang, jangan nyerah. Terus jadi saksi yang hidup. Dan biarlah Tuhan pakai hidupmu menyelamatkan orang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri.